pagi semuanya. Nggak lupa saya ucapkan terima kasih ya buat Pak Yongki, Bu Yongki, buat kesempatan, kepercayaannya. Dan saya tahu Anda semua yang mengikuti doa pagi terus ini, Anda adalah orang yang sangat diberkati, you know. Semangat Pak Yongki, Bu Yongki untuk terus melakukan ini. Saya percaya memberkati banyak kehidupan kita semua. Dan saya berdoa Anda boleh terus diinspirasi, mengalami Tuhan secara pribadi, secara luar biasa. Ayo kita lihat pesan firman Tuhan sama-sama yuk. Saya nggak tahu Anda semua lokasinya lagi di mana-mana. Apakah semua pada di Amerika atau di Indonesia sebagian, atau yang lain lagi, saya nggak tahu, di Hong Kong, di Jepang, di Eropa, di Australia, termasuk sampai di planet Mars dan juga yang lain sebagainya. Tapi saya bersyukur kita bisa bergabung bersama-sama ya, dan di mana 2-3 orang berkumpul bersehati di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan itu ada di tengah-tengah kita, kita percaya. Hari ini saya kasih pesan firman Tuhan, judulnya yang mungkin agak mikir dikit ya, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Judulnya adalah, mungkin Anda nggak suka dengarnya, habis dengar judulnya langsung dimatikan. Oke? Judulnya adalah berkat anak cucu putus. Oke? Itu judulnya, berkat anak cucu putus. Nah, suatu ketika Raja Daud, Raja Israel yang sukses, pernah mengalahkan raksasa namanya Goliat. Dia pernah bilang gini dalam Mazmur 37 ayat 25. Mazmur 37 ayat 25. Saya bacakan ya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar itu ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Ya, sekali lagi, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Nah, ini yang kita mau lihat, ini yang kita suka. Kita amini ayat ini. Nah, lalu pertanyaannya adalah gini, kok Ezra bahasnya berkat anak cucu putus? Berkat kan dari Tuhan. Masa Tuhan yang mutusin? Kalau saya bilang Tuhan baik, Tuhan tuh nggak pernah jahat, betul kan ya? Kita setuju ya. Nah, lalu kenapa kok kita perlu membahas tentang ini? Berkat anak cucu bisa putus. Nah, karena gini, saya kepingin ngajak kita lihat bersama-sama ya. Kita ini semua hidup di dalam tantangan zaman yang mengagungkan pencapaian diri. Kita semua ini hidup di zaman yang mengagungkan, mempromosikan, membanggakan. Ini pengakuan diri. Contoh nih ya, mulai dari kecil. Kalau kita punya anak dari bayi, tidak bisa apa-apa. Tahu-tahu terus habis gitu dia mulai bisa merangkak. Wih, kita bangga, kita happy, kita foto, kita kasih tahu, oh sekarang sudah bisa merangkak loh, hebat. Lalu kemudian setelah merangkak, sebentar lagi, saya nggak tahu nih, ibu-ibu, bapak-bapak ini masih ingat nggak zaman punya anak masih kecil, mungkin sudah lupa gitu ya. Anak saya ini umur 20 tahun sama 18 tahun. Kadang kalau saya memikirkan hal ini, saya harus mengingat-ingat lagi. Begitu anak ini mulai bisa melangkah, langkah pertama, mulai jalan gitu ya. Wih, kita foto, kita posting, kita banggakan, kita ceritakan, ini anakku, atau sekarang mungkin cucuku sudah bisa jalan. Karena apa ini? Ini pencapaian dirinya, pencapaian diri cucu kita. Lagi ya, begitu gedean dikit, wah ikut les ini, les itu, terus ikut perlombaan ini, ikut perlombaan itu. Di sekolah juara, matematikanya hebat, dan lain sebagainya. Kita banggakan pencapaiannya dia. Kamu tak tahu cucuku ya, hebat loh kemarin juara. Kemarin anakku, wih juara gini, juara gitu. Dari juara karate lah, juara balet lah, juara taekwondo, juara main piano, juara menyanyi, juara main biola. Kita banggakan ini pencapaian. Boleh nggak ucapkan sama-sama pencapaian, ya? Pencapaian. Nah, waktu dewasa ini terus terbentuk terus. Ini zaman kita. You know, waktu dewasa mulai punya pencapaian dalam pekerjaan, punya penghasilan,
Kita bangga, wah kamu dulu, anakku, keluarga kita ini susah, sekarang anakku sudah bisa. Wah, sekarang barusan beli rumah lagi, beli mobil ini, beli perhiasan ini. Wih, kalau beli baju merek-merek, diajak makan di restoran begini. Kita hidup dalam zaman yang membanggakan pencapaian diri. Betul nggak? Ya kan? Nah, ditambah dunia yang sekarang makin mendukung seperti itu. Ya kan? Orang makan apa, diposting. Pakai apa, diposting. Ya kan? Pergi kemana, diposting. Nah, kita akhirnya makin membanggakan pencapaian ini. Liburan kemana? Oh, anakku loh, sekarang. Cucuku loh, sekarang. Pergi liburannya sekeluarga ke mana? Kita sangat hidup di dalam tantangan zaman pencapaian diri. Nah, istilahnya gini, gimana kita makin membesarkan, zoom in tentang hidup, tentang pencapaian ini. Nah, oleh karena itu, ini sesuatu yang jadi sebetulnya juga bahaya. Family, keluarga mungkin berkata, loh, kan nggak apa-apa. Daripada nggak kerja, daripada nggak punya pencapaian. Yes, ada baiknya, tapi itu belum tentu hebat. Kenapa? Karena kalau saudara tidak berhati-hati, budaya ini bisa merusak sampai keluarga bisa jadi gini. Gak apa-apa, bejat-bejat titik, bejat-bejat dikit, rusak-rusak dikit gak apa-apa. Yang penting punya pencapaian. Betul nggak? Ini bahayanya. Gak apa-apa, ngawur-ngawur, nggak bener, nggak apa-apa. Yang penting ada pencapaiannya. Ini bahaya sekali, saudara. Bahkan ya, maaf kata. Nih, waktu mau menikah sekalipun, nggak jarang orang tua yang berani menikahkan anaknya, meskipun dengan moral yang mulai rusak. Nggak apa-apa, kumpul kebo dulu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak seiman. Yang penting keluarganya kaya. Betul nggak, saudara? Ini terjadi loh ini, saudara, dalam kehidupan kita ya, Pak ya. Dan kita pun bisa mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada cucu kita, nggak apa-apa. Yang penting keluarganya kaya. Soal seiman itu urusan nanti. Saudara-saudara ini dikasih Tuhan, karena kita ini hidup dalam tantangan zaman ini sangat mengagungkan pencapaian. Nah, sehingga ini yang juga terjadi dalam kehidupan kita. Dunia mengajarkan gini, ikuti passionmu, jadilah siapa dirimu, be who you are. Dan ini adalah ajaran-ajaran yang sebetulnya membuat kita dan generasi kita makin tidak serupa dengan Yesus. Perhatikan ini baik-baik. Be who you are. No. We have to be like Christ. Kita ini harus seperti Kristus, bukan jadi seperti mau kita. Ikuti keinginanmu. Salah itu. Ikuti Yesus, bukan ikuti keinginanmu. Makanya kita ini hidup banyak sekali kacau. Berkat anak cucu akhirnya putus. Sorry to be honest ngomong. Karena apa? Ini yang kita kejar. Kita kejar pencapaian terus. Nah, warga Kristen banyak yang terjadi adalah gini. Krisis pemuritan dan penanaman nilai Tuhan di keluarga kita terkikis banget karena tantangan zaman, saudara. Ini yang terjadi. Pemuritan dan penanaman value, nilai tentang Tuhan di keluarga kita nih makin terkikis. Karena apa? Tantangan zaman. Nah, anak di zaman sekarang kalau ditanya, kenapa Yesus? Kenapa ikut Yesus? Kenapa Yesus perlu jadi Tuhan? Bingung dia. Ditanya tentang Tuhan dan lain-lainnya, bisa-bisa nggak bisa jawab loh. Nah, oleh karena itu, solusinya apa? Gimana biar berkat anak cucu tidak putus? Ini pertanyaannya. Nah, saya kepingin ngajak kita melihat bersama-sama. Ini yang saya ingin ajak lihat Anda ya, bersama-sama. Yaitu adalah gini.
pentingnya mengajarkan dan diajarkan. Supaya berkat anak cucu nggak putus, kalau Anda nggak mau berkat anak cucu putus, pentingnya mengajarkan dan diajarkan. Saya ulang sekali lagi ya, pentingnya mengajarkan dan diajarkan. Suatu hari orang-orang Israel mau masuk sebuah tempat yang namanya itu Tanah Perjanjian. Masuk Tanah Perjanjian, ini generasi baru. You know? Di generasi awal, itu mereka adalah dari Mesir keluar. Dari jadi budak, keluar dari jadi budak. Terus jalan lagi di padang gurun. Nah, Anda bisa bayangkan, generasi yang melewati dari perbudakan keluar, lalu kemudian jalan di padang gurun, tidak semuanya ini paham. Beda dengan generasi yang lahir sudah di negeri yang limpah dengan susu madunya. Beda nggak? Sudah dari lahir udah tahu susu dan madu itu banyak. Mereka tidak pernah melewati yang namanya adalah jadi budak. Susahnya jadi budak, mereka tidak pernah ngelewatin. Nah, apa yang Musa sampaikan? Dalam Ulangan 4 ayat yang kelima ya, saya berdoa ini juga boleh jadi rema buat kita semua. Saya pun punya anak, dan saya berdoa berkat anak cucu nggak putus di saya. Tapi sampai kepada anak saya, kepada anak-anaknya anak-anak saya, kepada anak-anaknya anak-anaknya anak-anak saya. Dan ini doa saya buat Anda semua. Berkat anak cucu tidak putus di Anda, tapi sampai kepada anak-anak Anda, sampai kepada anak-anaknya anak-anak Anda, sampai kepada anak-anaknya anak-anaknya anak-anak Anda, dan seterusnya. Ulangan 4 ayat yang kelima, kita baca ini sama-sama. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu. Seperti yang diperintahkan, perhatikan ini, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Sekali lagi, ini yang Musa katakan kepada generasi yang akan masuk ke tanah yang limpah dengan susu dan madunya. Yang mungkin mereka nggak akan lihat bagaimana dari jadi budak keluar dari jadi budak. Yang mungkin mereka nggak akan ngalamin ada di padang gurun tanpa tahu tujuannya kemana, cuma lihat tiang awan, tiang api. Ini yang Musa katakan. Ingatlah, aku telah, sekali lagi kata-kata ini saudara, mengajarkan. Boleh nggak ucapkan kata-kata mengajarkan ini sama-sama dimanapun kita berada? 1, 2, 3. Mengajarkan. Mengajarkan apa? Ketetapan dan peraturan. Saudara, saya kepingin Anda lihat bersama-sama ya. Di pekerjaan yang akan dimasuki oleh anak-anak kita untuk mereka duduki. Kalau mereka nggak diajarkan nilai-nilai, prinsip, mereka nggak akan pegang ketetapan dan peraturan dari Tuhan loh. Kita ya, mungkin nggak ngerti dunianya anak-anak kita. Strategi bisnis mereka, tantangan hidup mereka, kita mungkin nggak ngerti. Tapi yang kita tahu adalah satu yang tidak pernah berubah. Yesus itu Tuhan, Dia lebih besar dari segalanya. Yesus itu Tuhan yang mengampuni dosa. Firman-Nya itu pelita dan terang buat kaki dan jalan kita. Tidak pernah berubah dan itu harus diajarkan. Di sekolah, di kuliah yang akan dimasuki oleh anak-anak kita untuk mereka duduki. Atau cucu-cucu kita. Kalau mereka nggak diajarkan, seperti tadi Musa berkata, mereka nggak akan pernah pegang ketetapan dan peraturan Tuhan. Di pernikahan yang akan dimasuki oleh anak-anak kita untuk mereka duduki pernikahan mereka. Anak-anak atau cucu-cucu kita. Kalau mereka nggak dimuridkan, nggak diajarkan, mereka nggak akan pernah pegang ketetapan dan peraturan dari Tuhan terus.
Sehingga, maaf, gak kaget berkat anak cucu ini putus. Karena apa? Gak diajarkan. Bapak Ibu sekalian Tuhan, maaf kalau ini mungkin terjadi dalam keluarga kita. Saya tahu ini bukan barang gampang. Saya nggak jarang lihat keluarga-keluarga pelayan Tuhan hanya ngejar pencapaian demi menikah sama keluarga kaya. Imannya hilang. Suatu saat mengalami kesusahan, nggak ketemu lagi namanya Yesus Tuhan. You know, banyak keluarga-keluarga saya juga nggak jarang lihat ini. Demi bisa menikah, norma-norma kekristenannya, nilai-nilai firman Tuhannya dibuang semua supaya apa? Cepat menikah. Supaya cepat kaya. Norma-normanya dihancurkan semua. Supaya apa? Demi cepat kaya. Padahal keluarga pelayan Tuhan. Padahal keluarga anak Tuhan. Bahaya ini. Suatu ketika tahu-tahu yang mereka mimpikan, yang mereka kejar-kejar. Kelihatannya terjadi sementara. Tahu-tahu hilang. Hancur semua. Ini ya bicara soal apa? Berkat anak cucu yang putus. Padahal kita-kitanya dulu itu dari susah ngalamin Tuhan secara pribadi. Nemukan Yesus. Susahnya ikut Yesus. Sebagian dari Anda adalah mungkin adalah Kristen generasi pertama. Menemukan Yesus itu berharga. Maaf ya, di generasi kedua, generasi ketiga, Yesus gak lagi berharga. Karena apa? Nemukan Yesus gak susah. Yesus itu adalah Tuhannya nenek moyang. Betul nggak? Akhirnya nggak memperjuangkan iman. Bahaya ini. Nah, oleh anugerahnya Tuhan tuh masih kalau kita nih masih hidup, perhatikan ini baik-baik. Kalau kita masih hidup, Tuhan itu masih kasih anugerah. Kita tuh masih dikasih kesempatan untuk memuridkan keluarga kita. Oleh karena itu, jangan berhenti mengajarkan. Boleh nggak ucapkan sama-sama? Jangan berhenti apa? Mengajarkan. Nih ya, dari Yitro kepada Musa. Apa yang diajarkan ini? Keluaran 18 ayat 20. Oke, Keluaran 18 ayat 20. Dia bilang ini, Yitro ngomong sama Musa. Kemudian haruslah engkau ini mengajarkan kepada mereka. Apa? Ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan. Dan bahkan ini memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani. Pekerjaan yang harus dilakukan. Jadi kuncinya adalah hari ini ya, pagi ini, kita semua belajar ini. Mengajarkan dan diajarkan. Ucapkan sama-sama yuk. 1, 2, 3. Mengajarkan dan diajarkan. Lagi ya. 1, 2, 3. Mengajarkan dan diajarkan. Nah, sama orang tua ke anak. Oma, opa, ke cucu-cucu. Kenapa sih Tuhan masih izinkan kita bernafas? Kalau kamu mau lihat berkat anak cucu gak putus, harus mengajarkan dan diajarkan. Anda yang single, mau kepingin lihat keluarga Anda, saudara-saudaramu, lihat berkat Tuhan ini. Jangan berhenti mengajarkan dan diajarkan. Anda mungkin berkata gitu, gak apa-apa Esra, kan yang penting pinter cari cuan. Oh, sorry ya, Tuhan cuma buat pesugihan. Sorry. Nah, kita bisa alasan, repot, gak ada waktu, jauh. Belum berani kita ngajari sendiri. Oh, Tuhan gak nuntut kita sempurna. Tapi Tuhan itu mau kita melakukan. Dan kalau kita melakukan, Tuhan itu menyertai. Yang percaya katakan amin. Tuhan gak nuntut kita pinter. Esra yang lain tuh sudah Inggrisan semua. Aku nih masih belasannya Belanda. Jangan kan ngomong Indonesia, Belanda. Tapi gini, kalau saudara punya kemauan, saya percaya ada jalan selalu. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Karena gini, mengajarkan itu adalah salah satu kunci berkat anak cucu tidak terputus dalam keluarga orang benar. Saudara baca ayatnya dari tadi, bicara soal apa? Mengajarkan, 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 mengajarkan. Nah, apa yang harus dilakukan kalau gitu dari doa pagi ini? Very simple ya, saya cuma mau ngasih ada 3 hal yang dapat Anda lakukan keluar dari doa pagi ini supaya berkat anak cucu tidak putus. Yang pertama adalah gini, mengajarkan itu perlu pengorbanan.
Boleh nggak ucapkan sama-sama? Mengajarkan itu perlu apa? Pengorbanan. Contoh, ngajari anak-anak sama cucu-cucu ngajarin matematika perlu pengorbanan nggak? Pengorbanan, sabar waktu, kesabaran, itu perasaan. Ngajarin anak-anak naik sepeda roda 2, pengorbanan nggak? Pengorbanan, bungkuk-bungkuk, nuntun-nuntun. Pengorbanan. Nah, sama juga. Ini ya, ngajarkan anak-anak mengerti Tuhan, ngajarkan kepada anak-anak dan cucu-cucu ngerti melayani, perlu pengorbanan. Suatu ketika ada satu orang pemuda di gereja kita cerita, anak-anak muda di gereja kita, kalau mamanya sudah tugas konsumsi di gereja, dan itu panggilan keluarga, saudara tahu, anak-anak ini dalam keluarga ini makannya itu selama beberapa hari direm. Tidak makan di luar, makan sederhana dengan gizi yang seadanya, supaya mamanya bisa melakukan tugas melayani konsumsi di gereja. Dan saudara tahu, gara-gara ini, anak-anaknya hidup mengerti, berkorban untuk kemuliaan nama Tuhan. Anak-anak ini ngerti dari mana? Dari apa yang papa mamanya lakukan. Dan papa mamanya itu mengajarkannya dalam keluarga mereka. Keluarga ini memuridkan anak-anaknya untuk ngerti jadi murid Kristus. Bukan cuma pencapaian diri, tapi pengorbanan diri. Sampai hari ini, anak-anaknya, keluarganya mengerti Yesus adalah Tuhan. Mengerti berkorban. Dan dengarkan saya baik-baik. Mereka mungkin bukan yang terkaya. Tapi kekayaan mereka tidak terlantar. Anak cucunya tidak meminta-minta. Keluarga ini diberkati. Saudara perhatikan, oleh karena itu ini, mengajar perlu pengorbanan. Yang kedua adalah ini, mengajar itu perlu berfokus pada Yesus. Saya ulang ya, mengajar perlu berfokus kepada apa, saudara-saudara? Yesus. Ucapkan sama-sama ya. Mengajar perlu berfokus pada apa? Yesus. Awas. Jangan kita mengajar berfokus pada berkat. Itu bikin kita nih makin gila duit. Jangan mengajar berfokus pada mujizat. Itu makin membuat kita ini bisa jadi orang yang gampang kepahitan kalau mujizat yang kita minta nggak terjadi. Tapi perhatikan saya bersama-sama. Mengajar perlu berfokus kepada apa? Katakan sama-sama. Yesus. Mujizatmu terjadi nggak terjadi, fokusnya Yesus. Karena Yesus tahu yang terbaik. Loh bener nggak? Lu sembuh gak sembuh, kalau Yesus jadi Tuhan kita, Yesus tahu yang terbaik. Lu duit banyak gak banyak, kalau Yesus berjalan bersama kita dan kita jalan sama Yesus, Yesus tahu yang terbaik. Nah, oleh karena itu ini, mengajar perlu berfokus kepada Yesus. Dan mengajarkan berfokus pada Yesus yang mati buat kita, Yesus yang kasih hidupnya buat kita, itu penting dan lebih dari segalanya. Selama pencapaian diri dan pengakuan diri jadi identitas kita, maka Yesus itu bukan yang terutama, bahaya. Karena pencapaian dan pengakuan diri bisa jadi berhala buat kita, awas. Ya. Oleh karena itu ini yang kedua, mengajar perlu berfokus kepada Yesus. Yang ketiga, yang terakhir adalah gini. Jadi teladan dalam area kehidupan. Ini yang ketiga. Jadi teladan dalam area kehidupan. Jadi teladan itu artinya apa? Boleh nggak ucapkan sama-sama? Jadi teladan. 1, 2, 3. Jadi teladan. Lebih keras lagi ya. 1, 2, 3. Jadi teladan. Jadi teladan itu bukan artinya jadi sempurna. Bukan. Sama sekali. Bukan jadi oma, opa, papa, mama yang sempurna. Bukan. Tapi jadi teladan itu adalah gini. Jadi teladan mau diproses sama Tuhan. Itu teladannya. Mau diproses sama Tuhan. Itu teladannya. Mak, oma, opa, suka marah-marah gini, tapi oma opa mau coba datang sama Tuhan lagi, minta diproses sama Tuhan lagi, itu teladan. Oma opa mungkin duitnya nggak sebanyak kalian, anak-anak atau cucu-cucu,
Tapi mama, papa, oma, opa, lihat pemeliharaan Tuhan dan penjagaan Tuhan. Itu teladan. Teladan. Itu teladan. Nah, karena gini, tidak ada orang yang sempurna. Tapi orang yang mau meneladani melebihi kekurangan kita. Itu yang kita butuhkan. Orang yang mau disempurnakan itu jadi teladan. Gimana anak kita bisa cinta Tuhan dan cinta sesama kalau kita sendiri malas-malasan ke gereja? Sorry. Gimana kita bisa berharap anak-anak lebih bijak dalam keputusan kalau kita sendiri nggak mengajarkan minta Tuhan hikmat dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu jadi teladan bukan kesempurnaan. Karena tidak ada orang sempurna, tapi orang yang jadi teladan adalah gini. Orang yang mau disempurnakan oleh Tuhan. Oke? Nah, oleh karena itu saya nggak akan bicara lebih panjang, lebih lama lagi. Tapi saya berdoa, kita semua perlu tahu berkat anak cucu nggak boleh putus di kita. Harus turun kepada anak-anak kita, kepada anak-anaknya kita, kepada anak-anaknya anak-anak kita. Dan saya percaya Tuhan menyertai keluarga saudara. Ayat terakhir saya kepingin kita tutup, Yohanes 14 ayat 26. Ayatnya berkata seperti ini. Saya nggak tahu situasi saudara seperti apa. Ya, mungkin semua berada dalam keluarga yang seiman. Mungkin saudara berada dalam keluarga yang tidak seiman. Tapi perhatikan ayat ini. Perhatikan ayat ini. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, oleh karena itu kita perlu tahu, ada Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Mungkin bahasa kita sama anak-anak kita, sama cucu-cucu kita udah lagi nggak sama loh. Mungkin anak cucu kita mungkin ngomongnya gini, ini mak engkong, papa mama ini ngomong apa sih, Inggris saja nggak ngerti. Tapi kalau ada Roh Kudus itu akan mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang diajarkan kepada kita. Dan Tuhan akan menyertai keluarga saudara. Lihat, berkat anak cucu tidak akan putus di dalam nama Tuhan Yesus. Ayo kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur buat pesan Tuhan pada pagi hari ini. Satu kata, mengajarkan dan diajarkan adalah salah satu kunci berkat anak cucu tidak terputus dalam keluarga orang benar. Kami berdoa, apapun yang pernah Tuhan izinkan kami lewati, kami mensyukurinya. Tapi kami berdoa ke depan, anak-anak kami, cucu-cucu kami, terus akan melihat kebesaran Tuhan yang tidak akan ada habisnya. Kami berdoa di atas gunung, di bawah lembah, buat mereka semua, anak-anak dan cucu-cucu kami, boleh terus berjalan bersama dengan Yesus. Lebih penting daripada segalanya. Dan ketika mereka berjalan bersama Yesus, mereka lihat kebesaran Tuhan. Itu harta yang terindah. Dan kami berdoa, buat kami bisa melihat itu. Ampuni kalau kami semua bisa salah. Ampuni kalau kami pernah salah. Tapi kami tahu berkat yang terindah adalah punya Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.